Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan perusahaan yang berhasil dan gagal dalam mengimplementasikan manajemen dan bisnis. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hesti Mafiratul Anam. Perkenalkan, nama saya Homsatul Alia. Perkenalkan, nama saya Nanda Nadia Putri. Perkenalkan, nama saya Rangga Ramdhani. Perkenalkan, nama saya Sherly Margaret. Untuk mempersingkat waktu, izinkan kami memulai presentasi kali ini. Pembahasan pertama, kami akan membahas perusahaan Indomaret, di mana perusahaan ini merupakan perusahaan yang berhasil dalam mengimplementasikan manajemen bisnis. Berikut untuk penjelasannya. Indomaret merupakan jaringan minimarket yang menyediakan kebutuhan pokok dan sehari-hari dengan luas area penjualan kurang dari 200 meter persegi. Toko pertama dengan nama Indomaret dibuka di Ancol, Jakarta Utara pada tanggal 20 Juni 1988. Dikelola oleh PT Indomarko Prismatama. Pada tahun 1997, perusahaan mengembangkan bisnis gerai waralaba pertama di Indonesia. Setelah memiliki lebih dari 230 gerai, jumlah gerai hingga tahun 2015 adalah 11.400. Gerai dengan rincian 60% gerai adalah milik sendiri, dan sisanya waralaba milik masyarakat. Sampai dengan bulan Juni 2022, jumlah gerai sebanyak 20.000 gerai. Butuh rujukan. Mitra usaha waralaba ini meliputi koperasi, badan usaha, dan perorangan. Indonesia tersebar merata dari Sumatera, Batam, Jawa, Madura, Bali, NTB, NTT, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Moto perusahaan adalah mudah dan hemat. Konsep manajemen yang berhasil diinvestasikan. Strategi promosi jangka pendek yang dilakukan oleh Indomaret yaitu 1. Harga heboh merupakan promosi mingguan yang merupakan harga sangat murah untuk produk-produk kebutuhan sehari-hari seperti sabun, sampo, pasta gigi, dan lain-lain. Kedua, super hemat merupakan promosi yang dilakukan 2 minggu sekali yang mempromosikan produk-produk dengan harga hemat sebagai panduan bagi konsumen berbelanja hemat. Ketiga, promosi bulanan. Promosi ini yang dilakukan secara bulanan atas produk tersebut tertentu dalam bentuk jika membeli produk ini akan mendapatkan satu produk yang berbeda secara gratis atau bisa disebut dengan buy one get one. Dapat juga berupa memberikan hadiah langsung merupakan pemotongan harga terhadap produk tersebut. Untuk selanjutnya yaitu hasil dan keberhasilan Indomaret. Di sini saya akan menjelaskan 6 poin. Yang pertama yaitu pertumbuhan jaringan toko. Indomaret telah berhasil dalam mengembangkan jaringan toko mereka secara signifikan di seluruh Indonesia. Yang kedua yaitu inovasi produk dan layanan. Indomaret terus berinovasi dengan memperluas portofolio produk dan layanan. Mereka tidak hanya menjual produk-produk sehari-hari, tetapi juga menyediakan layanan seperti pembayaran tagihan, pengisian pulsa, dan layanan keuangan. Yang ketiga, strategi harga bersaing. Indomaret menawarkan produk dengan harga yang bersaing, menjadikan mereka pilihan utama bagi banyak konsumen yang mencari nilai yang baik. Dan yang keempat, manajemen rantai pasokan yang efisien. Manajemen bisnis yang efisien dalam rantai pasokan membantu Indomaret menjaga stok produk yang cukup untuk memenuhi permintaan konsumen. Yang kelima, pelayanan pelanggan yang baik. Indomaret berkomitmen untuk memberikan pelayanan pelanggan yang baik. Mereka mengutamakan kepuasan pelanggan, yang merupakan aspek penting dalam manajemen bisnis. Dan yang terakhir, yang keenam, penggunaan teknologi. Indomaret mengadopsi teknologi dalam operasinya, seperti sistem point of sale atau POS modern,
yang membantu dalam pengelolaan, inventaris, dan analisis penjualan. Selanjutnya ada rekomendasi dan saran terhadap Indomaret. Ada 5 poin yang akan saya sampaikan untuk rekomendasi dan saran ini. Yang pertama, ada peningkatan efisiensi operasional. Indomaret sebaiknya bekerja lebih cerdas untuk mengurangi pemborosan. Ini bisa berarti mereka harus mencoba menggunakan teknologi yang lebih canggih untuk menghemat uang dan mengurangi kehilangan barang. Yang kedua, ada peningkatan layanan pelanggan. Indomaret perlu berusaha memberikan layanan pelanggan yang lebih baik. Ini bisa berarti mengajari karyawan mereka untuk menjadi lebih baik dalam membantu pelanggan dan mendengarkan masukan pelanggan. Yang ketiga, ada ekspansi global. Jika Indomaret ingin berbisnis di luar negeri, mereka harus belajar tentang pasar di negara tersebut dan juga hukum bisnisnya. Ini akan membantu mereka agar tidak kebingungan dan bisa sukses dalam ekspansi tersebut. Lalu yang keempat, ada kolaborasi dengan pemasok lokal. Nah, Indomaret bisa bekerja sama dengan penjual lokal. Ini membantu komunitas setempat dan juga dapat mengurangi risiko jika ada masalah dengan pemasok yang jauh. Lalu yang terakhir ada analisis data yang lebih mendalam. Indomaret perlu memahami data lebih baik lagi. Dengan begitu, mereka bisa tahu nih apa sih yang pelanggan inginkan dan mereka juga bisa mengubah strategi bisnis mereka berdasarkan data tersebut. Semua saran ini merupakan langkah-langkah sederhana yang bisa membantu Indomaret menjadi lebih baik dalam berbisnis. Baik, di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah Indomaret adalah jaringan minimarket waralaba di Indonesia yang telah berhasil tumbuh dan berkembang secara signifikan sejak didirikan pada tahun 1988. Mereka fokus pada menyediakan kebutuhan pokok dan sehari-hari dengan harga yang bersaing. Dengan penempatan gerai yang strategis di berbagai wilayah Indonesia, kesuksesan mereka dalam konsep manajemen mencakup pertumbuhan jaringan toko yang besar, inovasi produk, dan layanan, harga yang bersaing, manajemen rantai pasokan yang efisien, pelayanan pelanggan yang baik, dan penggunaan teknologi modern. Indomaret telah mencapai pencapaian signifikan dengan memiliki ribuan gerai yang tersebar di seluruh Indonesia, dan mereka terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan layanan pelanggan, serta mempertimbangkan ekspansi global dan kerjasama dengan pemasok lokal. Analisis data yang lebih mendalam juga menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan bisnis mereka. Dengan langkah-langkah ini, Indomaret dapat terus tumbuh dan mempertahankan posisinya sebagai salah satu perusahaan retail terkemuka di Indonesia. Nah, itu dia penjelasan perusahaan Indomaret. Selanjutnya, kita akan bahas perusahaan 7-Eleven, di mana ini merupakan perusahaan yang gagal dalam mengimplementasikan manajemen bisnis. Berikut untuk penjelasan lengkapnya. Profil perusahaan 7-Eleven. 7-Eleven adalah jaringan toko kelontong 24 jam asal Amerika Serikat yang sejak tahun 2005 kepemilikannya dipegang oleh Seven and I Holdings, sebuah perusahaan Jepang. Pada tahun 2004, lebih dari 26 gerai 7-Eleven tersebar di 18 negara. Antara pasar terbesarnya adalah Amerika Serikat dan Jepang. Jenis divisinya adalah industri toko kelontong yang didirikan pada tanggal 11 Juli tahun 1927. Kantor pusatnya berada di Dallas, Amerika Serikat. Cabangnya lebih dari 48.000 toko. Karyawannya pun hampir 45.000 pada tahun 2010. Didirikan pada tahun 1927 di Oak Cliff, Texas, kini masuk wilayah Dallas. Nama 7-Eleven mulai digunakan pada tahun 1946, sebelum toko 24 jam pertama kali dibuka di Austin,
Texas. Pada tahun 1962, 7-Eleven buka dari pukul 7 pagi hingga 11 malam. Dan karena bernama 7-Eleven, artinya 7-11, tahun 1991, Southland Corporation yang merupakan pemilik 7-Eleven, sebagian besar saham dijual kepada sebuah perusahaan jaringan supermarket asal Jepang, Ito Yokado. Southland Corporation lalu diubah namanya menjadi 7-Eleven pada tahun 1999. Tahun 2005, seluruh saham 7-Eleven diambil alih oleh 7&I Holdings. Sebagai perusahaan ini dimiliki sepenuhnya oleh pihak Jepang. Selanjutnya ada konsep manajemen yang gagal diimplementasikan oleh perusahaan 7-Eleven. Salah satu konsep manajemen yang gagal diimplementasikan oleh perusahaan 7-Eleven adalah upaya ekspansi global yang tidak selalu berhasil di semua pasar. Meskipun 7-Eleven adalah salah satu waralaba toko kelontong terbesar dan paling sukses di dunia, ada beberapa kasus di mana upaya mereka untuk ekspansi ke pasar luar negeri tidak berjalan dengan baik. Nah, berikut ini ada beberapa konsep manajemen yang gagal dalam ekspansi global 7-Eleven, yaitu 1. Kurangnya penyesuaian dengan kebutuhan lokal. Salah satu kegagalan utama dalam ekspansi global adalah kurangnya penyesuaian dengan kebutuhan dan preferensi konsumen lokal. Model bisnis yang sukses di satu negara tidak selalu cocok di negara lain. Ini dapat mencakup masalah dalam menghadapi perbedaan budaya, selera konsumen, dan kebijakan regulasi. Selanjutnya yang kedua, rendahnya keberlanjutan di beberapa pasar. Beberapa pasar internasional mungkin tidak memiliki tingkat pertumbuhan atau dukungan yang cukup untuk model bisnis 7-Eleven. Ini dapat mengakibatkan kinerja yang rendah dan bahkan penutupan toko di beberapa lokasi. Selanjutnya yang ketiga adalah persaingan yang kuat dari pesaing lokal. Di beberapa negara, 7-Eleven mungkin menghadapi persaingan yang sangat kuat dari pesaing lokal yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pasar dan kebutuhan konsumen. Ini dapat membuat sulit bagi 7-Eleven untuk bersaing dengan cara yang efektif. Nah, yang terakhir ada nomor 4, yaitu kebijakan perizinan yang rumit. Beberapa negara memiliki peraturan perizinan yang kompleks dan birokrasi, yang membuat sulit untuk mengoperasikan toko dengan efisien. Nah, pengalaman 7-Eleven dalam ekspansi global menunjukkan bahwa meskipun model bisnis mereka sangat sukses di beberapa pasar, tidak selalu mudah untuk mengadopsinya di berbagai negara dengan keberhasilan yang sama. Kunci untuk mengatasi kegagalan dalam ekspansi global adalah memahami pasar setempat dengan baik, beradaptasi dengan kebutuhan konsumen lokal, dan bekerja sama dengan mitra yang memiliki pemahaman mendalam tentang pasar tersebut. Selanjutnya ada hambatan dan kendala yang dialami oleh perusahaan 7-Eleven. Yang pertama, munculnya gerai-gerai waralaba yang serupa dengan 7-Eleven. Tidak hanya perusahaan retail lokal seperti Indomaret dan Alfamart, perusahaan-perusahaan retail asing yang berkonsep waralaba juga muncul di Indonesia sebagai kompetitor dari 7-Eleven ini. Karena kompetitor 7-Eleven bermunculan pada masa perkembangan 7-Eleven, iklim persaingan usaha retail Indonesia menjadi kompetitif, sehingga 7-Eleven tutup seluruh gerainya pada tanggal 30 Juni 2017. Lalu yang kedua ada modal bisnis yang tidak jelas. Pengusaha dan pelatih eksekutif Budi Satria Isman menilai bahwa 7-Eleven tidak tegas dalam menentukan model bisnisnya antara kafe atau convenience store. Beliau menilai bahwa inovasi yang dicoba dilakukan oleh 7-Eleven di Indonesia yaitu menerapkan model bisnis food store destination, di mana ini menyebabkan biaya per gerainya itu amat sangat mahal. Lalu yang terakhir ada dugaan seperti persoalan manajemen dan pemegang saham keluarga. Dugaan yang dialami PT Modern Travel Indonesia seperti persoalan manajemen dan para pemegang saham keluarga, dugaan tersebut
didasarkan pada pemantauan penjualan bersih 7-Eleven yang menurun pada tahun 2015. Pada tahun tersebut, total penjualan bersih 7-Eleven adalah 886,84 miliar. Penjualan bersih tersebut menunjukkan penurunan sebesar 8,7%-nya. Dan yang selanjutnya yaitu rekomendasi untuk perbaikan 7-Eleven. Yang pertama yaitu inovasi produk dan layanan. Perusahaan 7-Eleven harus perbaharui dan disertifikasi produk dan layanan yang ditawarkan di toko. Yang kedua, ada kualitas produk. Kualitas produk harus tetap tinggi. Perlu dipastikan bahwa produk-produk yang dijual 7-Eleven memenuhi harapan pelanggan dalam hal rasa dan keamanan. Yang ketiga, kerjasama dengan merek lokal. Perusahaan 7-Eleven harus menjalin kerjasama dengan merek lokal untuk menawarkan produk khusus atau eksklusif yang akan menarik pelanggan. Yang keempat, peningkatan layanan pelanggan. Perusahaan 7-Eleven harus meningkatkan layanan pelanggan dengan melatih staf untuk memberikan pengalaman pelanggan yang lebih positif dan ramah. Yang kelima, peningkatan teknologi dan efisiensi operasional. Perusahaan 7-Eleven harus memperbaharui sistem teknologi dan proses operasional untuk meningkatkan efisiensi. Ini termasuk sistem kasir, manajemen persediaan, dan logistik. Kesimpulannya, perilaku organisasi merupakan salah satu peran penting dalam melakukan suatu usaha atau bisnis. Tiap individu harus mampu bertindak dengan bijak dalam sebuah organisasi, karena dalam organisasi yang menjadi hal utama adalah kepentingan bersama. Otomatis, banyak kepentingan individu yang seharusnya dikontrol demi kelangsungan sebuah organisasi dengan baik. Sebab, organisasi tidak hanya memiliki satu individu, tetapi beberapa individu yang membentuk sebuah kelompok untuk mencapai sebuah keputusan yang akan dilaksanakan untuk kepentingan atau keuntungan seluruh anggota. Kita lihat dari 7-Eleven, sebenarnya bisnis ini termasuk bisnis yang sukses di dunia. Bahkan, bisnis 7-Eleven telah tersebar tidak hanya di Asia saja, tetapi juga di Eropa dan Amerika. 7-Eleven menjadi minimarket dengan jaringan terbesar di dunia dan merupakan keuntungan yang tidak sedikit. Namun, di Indonesia, bisnis 7-Eleven sempat jaya tetapi tidak lama. Banyak penyebabnya ada dari faktor internal dan juga eksternal. Bagi sebuah bisnis, untung rugi memang sudah menjadi resiko yang harus dipikirkan sejak awal membangun suatu usaha atau bisnis. Namun, hal utama yang harus diperhatikan adalah mempunyai informasi yang cukup. Informasi yang dimaksud adalah informasi pasar, apa yang diinginkan konsumen, dan lokasi yang strategis. Pembukaan 7-Eleven di Indonesia bisa dibilang gagal, karena sistem bisnis di Indonesia belum memasuki sistem bisnis seperti negara-negara besar, seperti Amerika dan beberapa negara di Eropa, dan juga karena larangan penjualan minuman keras oleh pemerintah yang diajukan oleh masyarakat. Menjadi satu hal yang harus dipertimbangkan. Mayoritas masyarakat Muslim yang menolak dengan tegas penjualan minuman keras di Indonesia harus dijadikan pembelajaran bagi pengusaha 7-Eleven. Membangun sebuah bisnis juga harus memperhatikan kondisi lingkungan konsumen, karena di Indonesia juga memiliki masyarakat dengan suku, ras, etnis, agama, dan budaya yang beragam. Baik, cukup sekian presentasi kelompok kami tentang perusahaan yang berhasil dan gagal dalam mengimplementasikan manajemen bisnis. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf karena kekurangan hanya milik kami sebagai manusia dan kelebihan hanya milik Tuhan semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.